Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul ketiga mengenai DEX trading tutorial. Dimana sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini adalah analisa internal. Teman-teman harus memiliki konsiderasi tinggi sebelum transaksi ya aset kripto apapun. Sebelumnya udah saya jelasin ya ke teman-teman apa itu CEX, apa itu DEX, apa saja yang dibutuhkan di trading DEX dan apa perbedaan ya yang dibutuhkan antara CEX dan juga DEX ini. Nah, di sini kita akan jelaskan lagi, kita akan breakdown lagi lebih dalam mengenai eksplorasi ya di jaringan Ethereum. Yang mana jaringan Ethereum itu merupakan jaringan yang juga ya memprakarsai ya trading di dalam DEX ini atau on-chain trading ini. Karena Ethereum sendiri merupakan suatu aset altcoin yang memiliki teknologi smart contract ya atau programmable money, sehingga banyak sekali orang yang membangun token ya, di atas jaringan Ethereum ini untuk ya kita bertransaksi dan nilainya mengalami kenaikan atau juga mengalami penurunan ya. Nah, beberapa item ya, beberapa tools, beberapa platform yang teman-teman secara exactly ya butuh ketika teman-teman mau berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Pertama itu adalah MetaMask ya. MetaMask ini adalah wallet yang dia kompatibel ya dengan jaringan Ethereum. Meskipun bukan hanya MetaMask yang bisa kompatibel dengan jaringan Ethereum, saya pakai yang paling trustworthy ya dipakai teman-teman yang trading di jaringan Ethereum ini. Nah, kedua ada Uniswap ya. Uniswap ini juga DEX ya, yang mana bukan satu-satunya yang kompatibel dengan Ethereum, ada beberapa opsi ya, tapi kita pakai Uniswap yang mana dia memiliki liquidity yang paling tinggi ya untuk trading di Ethereum. Nah, ketiga ya ini juga ada yang namanya DEX tools di mana ini popular being used di Ethereum network. Ya, itulah mengapa kita pakai DEX tools untuk yang ada di ekosistem Ethereum. Dan terakhir juga ada Zerion. Ini adalah alat untuk tracking teman-teman punya portofolio. Nah, pertama ya akan saya ajarkan teman-teman gimana caranya download MetaMask. Ya, ini benar-benar dari scratch ya, dari zero. Ya, di sini teman-teman buka tab baru ya, type in di Google, oke. Nah, ini benar-benar dimulai ya dari baru, teman-teman type in di Google download MetaMask ya. Di halaman paling tinggi ya ingat ya kalau ada berbagai website-website yang ya saya bilang mau coba ya phishing teman-teman hati-hati ya. Selalu download di website resminya ya. Kemudian teman-teman ya ini adalah tampilan untuk MetaMask, teman-teman klik ya install MetaMask for Chrome. Saya selalu saranin teman-teman ini untuk pakai ya web browser yang paling cepat ya menurut saya Chrome ya atau teman-teman bisa pakai ya terserah lah ya Safari dan lain sebagainya. Tapi saya pakai yang paling cepat ya. Tapi ada juga yang paling tinggi privacy seperti Brave dan lain sebagainya ya teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Oke, kemudian add to Chrome. Ingat ya, wallet MetaMask ini adalah web extension ya, di mana kalau teman-teman add extension ya dia akan secara otomatis ya di-download ya dan akan masuk di bagian kanan ya. Sini teman-teman oke, bisa klik di sini dan juga pin MetaMask sehingga teman-teman nanti bisa pakai ya MetaMask di sini. MetaMask ini juga bisa dipakai di handphone ya. Tapi untuk contoh ini ya kita pakai yang ada di desktop. Oke, klik agree. Kemudian create a new wallet ya. Sebelumnya kita juga tidak terafiliasi ya ke berbagai platform apapun yang disebutkan di sini. Ini adalah contoh. Oke. Create a new wallet ya, kemudian klik agree. Nah, ini teman-teman create a password di mana password ini dibutuhkan ketika teman-teman nanti mau buka walletnya ya. Jadi password ini tidak sama dengan seed phrase ya. Di mana password ini ya hanya dibutuhkan ketika teman-teman mau buka walletnya. Kalau seed phrase ya itu ketika teman-teman mau memiliki direct access ke dalam aset yang ada di dalamnya. Jadi memang ini add a layer of protection untuk password, tapi kalau orang ya ini sampai tahu seed phrase kita, ya ini orang bisa ngambil ya duit yang kita miliki karena dia tinggal bisa ya import a new wallet dengan mereka punya seed phrase kita ya yang ada di tangan mereka. Jadi ini adalah layer of protection ya. Passwordnya ya kita buat oke sekuat mungkin teman-teman. Oke. Harus sama, klik I understand dan create a MetaMask wallet. Nah, kemudian di sini ya secure my wallet, teman-teman. Di mana di sini ketika teman-teman klik ini, teman-teman akan diberikan yang namanya seed phrase. Oke. Seed phrase ini satu
jangan sampai orang lain tahu, hanya kalian dan Tuhan yang tahu, oke? Atau ya orang terdekat mungkin yang kalian percayai ya untuk menyimpan aset kalian, oke? 2, ya, kalau teman-teman sampai kelupaan ya password untuk membuka MetaMask-nya, teman-teman bisa simpan ya seed phrase ini, kemudian import a new wallet di MetaMask-nya, kemudian masukin seed phrase-nya ini, teman-teman akan secara otomatis bisa lagi ya recover aset yang dimiliki. Jadi 12 kata ini jangan sampai hilang ya, karena 12 kata ini udah disesuaikan ya dengan standar BIP20 ya. Jadi hanya ada itu aja katanya. Tapi ini jangan sampai hilang ya, nanti copy di clipboard dan ya saya sendiri saranin jangan disimpan secara digital. Mending ditulis tangan ya, terus disimpan di dalam rumah atau biasanya ya, bisa ada billfold yang besi itu teman-teman bisa type in di situ ya. Tapi tergantung lagi ya preferensi teman-teman menyimpan. Tapi ini jangan sampai hilang, oke? Kemudian ini bisa saya screenshot nih sini ya. Oke. Nah, kalau udah, oke teman-teman klik next di sini. Nah, teman-teman akhirnya disuruh ya tadi ngisi ya. Oke, di bagian ke-3, 4, dan 8. Oke. Nah, kalau udah teman-teman klik confirm ya dan congratulations all done ya, teman-teman udah terset up ya wallet MetaMask-nya. Oke. Nah, klik next done ya. Ini pun bisa teman-teman close ya. Teman-teman kalau mau buka extension-nya di atas, oke. Nanti ya, biasanya kalau mau masuk, ya ini disuruh buka ya password-nya, oke. Misalkan saya klik log MetaMask, oke, di sini. Dan kemudian teman-teman ya harus membuka MetaMask-nya, ingat ya password yang teman-teman save tadi. Kalau lupa password-nya gimana? Ya teman-teman hapus MetaMask-nya, kemudian teman-teman set up wallet baru lagi dengan seed phrase yang teman-teman udah miliki. Tapi jangan sampai lupa ya. Nah, di sini ini teman-teman di bagian kiri bisa pilih berbagai jaringan yang ada ya. Di mana di sini MetaMask ini kompatibel dengan berbagai jaringan blockchain, tapi karena di contoh ini kita akan coba interaksi dengan Ethereum mainnet, ya ini teman-teman klik Ethereum. Nah, lalu di sini teman-teman dapat yang namanya blank ya, aset ya, blank wallet karena ini baru ya, ini nggak ada isinya apa-apa. Lalu gimana kalau kita mau transaksi? Ya jawabannya kita isi dulu ya bensinnya. Kita isi dulu di sini bensinnya. Di mana teman-teman ya ini klik di bagian kanan ya atau receive kalau teman-teman mau memperoleh ya bensin, karena ingat ya itu adalah Ethereum, kayak kita bisa mengirimkan ya stablecoin ke jaringan ini ya Ethereum, atau teman-teman bisa directly deposit Ethereum ke wallet address yang ada di sini ya. Oke, ini contohnya gimana ya, ini kita simpen for later ya, ini adalah account-nya. Oke, nah ini kita coba. Oke, kita coba untuk membeli Ethereum. Nah, di sini misalkan saya mau membeli ETH ya atau membeli Ethereum ya, ETH USDT. Di sini saya mau market buy sebanyak 500, oke, Ethereum ya. Ini beli ETH. Nah, ini teman-teman udah ya memperoleh ETH-nya ya di dalam teman-teman punya dompet ya. Di sini saya bilang tadi dompet ini adalah tempat ya untuk teman-teman menyimpan. Oke. Selanjutnya kalau teman-teman ya mau mengisi di sini teman-teman memiliki ya MetaMask wallet di jaringan Ethereum, itu teman-teman klik ya di bagian sini. Ini adalah alamat ya wallet address teman-teman. Nah, teman-teman klik di bagian penarikan, oke. Dan teman-teman type in ya tadi ETH-nya ya. Teman-teman kan udah beli ETH, teman-teman udah beli Ethereum. Nah, ini di jaringan ya, teman-teman jangan sampai lupa di sini pilih Ethereum ya, ERC20. Oke, alamat penerima ETH-nya kita copy paste ya dari sini tadi, dan jumlahnya ya kita klik ya di sini jumlahnya misalkan 0,1 Ethereum. Nah, ini namanya diperlukan ya, AVS. Nah, ini kalau udah ya teman-teman klik kirim ya, kemudian masukkan kode di sini dan kemudian teman-teman nanti klik konfirmasi. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman untuk Ethereum yang kita depositkan ya, kita withdraw dari toko kripto untuk masuk ke MetaMask wallet yang kita miliki. Nah, selanjutnya oke, teman-teman di sini selanjutnya teman-teman di sini udah siap untuk melakukan transaksi. Oke, jadi kita langsung ke laman Uniswap. Itu adalah salah satu decentralized exchange yang dia support ya dengan jaringan Ethereum atau jaringan ETH ya. Kita langsung type in di sini, oke, Uniswap, oke, trade crypto.
etc. Nah, di bagian kanan kita melakukan connect wallet yang kita miliki dengan Uniswap ya. Di sini kita klik connect, oke, dengan MetaMask yang udah terdetect, oke. Kita klik connect di sini. Nah, ini secara otomatis, oke, kita udah terkoneksi ya dengan Uniswap, kita bisa transaksi ini ya. Kita mau swap apa ya di sini, kita cari ya koin apa yang di-build ya, token apa yang di-build di atas jaringan Ethereum. Kayak misalkan ini adalah PP ya. Kita di bagian CoinGecko ini kita bisa type in ya untuk cari CA-nya ya atau contract address-nya di bagian bawah sini. Nah, ada bagian info, ada bagian contract di sini. Nah, ini kita copy ya contract-nya, kemudian kita akan ya select tokennya ya dan di sini kita paste. Nah, di sini ada PP. Nah, di sini biaya transaksinya itu relatif tinggi ya, teman-teman. Ini untuk contoh 0,01. Oke, kita mau swap $27 ya, kita dapatkan 26,87 ya. Ingat yang saya ungkapkan tadi ada yang namanya slippage ya. Kita klik review kemudian kita swap ya. Network cost-nya $5 ya. Bayangkan untuk satu transaksi teman-teman harus bayar hampir 100.000. Itulah mengapa kalau dicek ya biaya ini tuh lebih murah ya. Biasanya enggak ya, hanya puluhan ribu aja. Oke. Kemudian klik confirm di sini dan ya ini sedang berproses ya transaksinya tadi ya. Nanti kalau udah selesai ya ini network cost-nya ini naik terus ya di jaringan Ethereum. Itulah mengapa Ethereum orang bilang nggak scalable ya, jaringannya sangat mahal, agak berat ya untuk transaksi retail ya, lumayan mahal. Nah, ini transaction is complete ya, close extension. Nah, di bagian activity ya ini kita bisa melihat ya bahwa kita udah melakukan swap ya untuk memperoleh koin PP. Biasanya ya ini pasti banyak yang bertanya nih ya, di mana nih kalau saya udah swap, saya transaksi kok di wallet saya nggak ada ya. Ini teman-teman bisa di bagian sini ya, udah ada nih satu new token ya, found in this account ya, klik import token. Nah, ini PP yang tadi teman-teman inginkan, klik import ya. Nah, ini udah secara otomatis ya masuk di sini. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada opsi, ada new token, teman-teman bisa klik di bagian kanan sini ya import a new token, kemudian copy paste ya contract address-nya ya. Kalau udah ada, teman-teman bisa klik next. Ya, dan ini udah otomatis ya, udah masuk, kita udah bisa ya bertransaksi ya di jaringan Ethereum. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ini mau lihat nih kira-kira PP saya ini progresnya gimana setelah saya beli. Ya kita bisa menggunakan ya platform yang namanya DEX Tools ya. Ini biasanya sangat populer ya digunakan di jaringan Ethereum ya. Kita bisa nih ya. Kita type in di sini DEX Tools ya. Kemudian kita copy PP-nya ya. Dan di bagian home-nya ini kita bisa lihat ya koin apapun di sini. Koin baru pun juga ada ya di sini dan ini pun juga support bukan hanya di jaringan Ethereum tapi hampir di semua jaringan. Di sini all chain dia bisa semua. Tapi ini yang paling populer ya digunakan anak-anak yang trading di jaringan Ethereum. Nah, kita paste contract address PP di sini ya dan klik yang bagian paling atas ya. Di sini ya kita bisa lihat ya 12 hour. Oke. Chartnya ini bisa kita rubah-rubah sendiri ya. Untuk kita bisa melihat nih kira-kira naik atau turun PP. Wah, ini 12 jam terakhir. Nah, ini dari chart 12 jam kita tahu ya PP sedang mengalami penurunan ya. Ini kita bisa identifikasi area supportnya untuk kita nggak hanya masuk sekali. Jadi swap beberapa kali ya. Itulah mengapa ini relatif mahal ya. Teman-teman harus swap beberapa kali. Nah, selanjutnya saya kalau mau lihat progres portofolio saya gimana. Saya kan tadi udah transaksi, udah lihat progresnya PP secara chart, tapi di sini saya pengen lihat ya secara keseluruhan portofolio saya ini gimana. Teman-teman bisa pakai ya platform yang namanya Zerion ya. Di sini oke, bisa teman-teman type in juga ya Zerion. Nah, teman-teman bisa login ya secara otomatis ya atau bisa track portofolio aja ya. Ini bisa connect to Zerion atau enggak, teman-teman bisa connect-kan walletnya di sini. Tapi kalau enggak, teman-teman di bagian account address-nya di sini copy to clipboard ya. Kemudian type in di sini ya, asset, wallet, or domain entity. Nah, di sini udah ada nih wallet teman-teman. Nah, di sini kelihatan nih ya performanya gimana ya karena baru 1 jam yang lalu kita bikin kan ya walletnya, jadi dia mengalami kenaikan. Nah, ini bisa nanti teman-teman track ya hari ke hari gimana progresnya. Ini bisa juga di HP. Jadi teman-teman bisa nanti ya connect-in di HP dan lihat performanya seperti apa ya untuk portofolio trading teman-teman setelah eksplorasi di jaringan Ethereum ini. Nah, jadi itu ya cara berinteraksi dengan jaringan Ethereum
selanjutnya kita akan coba interaksi di jaringan Solana di modul keempat. Jadi sampai ketemu di modul keempat.